Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini di rumah? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan pada hari ini yaitu pembelajaran daring untuk mata pelajaran Aswaja dan KNU-an untuk kelas 9 pada hari ini. Marilah kita awali dulu dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Iri tawa bisyafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadirat syafil qadir jalbang tadi wa ila kiai Asyam Syari wa ila muassis FPI Kebangsari Malang, Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP LD Malang serta siswa-siswi SMP LD Malang. Syaulilahilamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilah salam salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bi naqda tanfariju bil qurba wa taqaffa bil hawaij wa tunalu bir rawaib wa husnul khawatim sasqal umam wa karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak, untuk materi pada hari ini, coba sebelum materi kita sampaikan, silakan anak-anak mempersiapkan dulu buku catatan agar kita atau kalian bisa merangkumnya untuk materi Aswaja dan KNU ini dengan bab 3 yaitu dengan tema Syariah Aswaja An-Nahdiyah. Silakan anak-anak mempersiapkan buku catatannya untuk bisa merangkum materi-materi yang akan saya berikan pada hari ini ya. Tujuan dari materi ini adalah diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan hukum atau ketentuan atas persoalan baru atau yang disebut dengan ijtihad. Yang kedua, memahami 4 mazhab yang berpengaruh dan menjadi panutan warga NU. Dan yang ketiga dari tujuan pembelajaran ketiga ini adalah berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah usul fikih Ahlussunnah wal Jamaah ya. Itulah tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan pada hari ini ya. Baiklah, berikutnya sebelum kita lanjutkan mungkin ada pengantar dikit ya. Al-Quran dan Al-Hadis itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Keduanya disampaikan kepada manusia menurut kebutuhan, kepentingan, situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, umat manusia menerima ajaran langsung dari beliau atau dari para sahabat yang hadir ketika beliau menyampaikan. Setelah Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para sahabat menyebarluaskan ajaran Islam kepada generasi berikutnya. Ya. Baiklah, mengapa kita berijtihad? Ya, pertanyaannya mengapa kita berijtihad? Nah, mungkin sebelum kita menjawab berijtihad itu, mungkin ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya adalah kata-kata ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu berasal dari kata jahada, yang artinya sebuah usaha yang sungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Jadi ijtihad itu ialah berusaha untuk berupaya atau berusaha yang bersungguh-sungguh dengan syarat menggunakan akal sehat dan dengan pertimbangan yang matang. Ijtihad sebaiknya hanya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Itu yang disebut dengan kata-kata ijtihad. Sesungguhnya ijtihad itu juga sudah dilakukan sahabat ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup.
Ijtihad juga dilakukan ketika sahabat menghadapi persoalan baru, tetapi tidak mungkin dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat. Kegiatan ijtihad makin banyak dilakukan pada masa-masa selanjutnya oleh ulama ahli ijtihad yang disebut dengan para mujtahid. Ya. Nah, tokoh yang ijtihadnya kuat disebut dengan mujtahid mustaqil. Mereka mampu menciptakan pola pemahaman atau manhaj tertentu terhadap sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sebaiknya metode ijtihad setidaknya menggunakan kaidah-kaidah usul fikih, qawaidul ahkam, dan qawaidul fiqhiyah. Itu sumber ijtihadnya. Pemahaman ajaran Islam melalui ijtihad para mujtahid disebut madhab. Madhab berarti jalan pikiran dan jalan pemahaman atau pola pemahaman. Ada orang yang tidak mampu melakukan ijtihad sendiri karena keterbatasan ilmu dan syarat-syarat yang dimilikinya. Mereka mengikuti pemahaman dengan metode prosedur dan produk ijtihad para mujtahid. Maka orang tersebut disebut bermadhab atau menggunakan madhab. Ya. Ada 4 imam madhab fikih yang paling berpengaruh dan bisa diterima oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, khususnya orang-orang ormas kita, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Adapun 4 madhab tersebut adalah sebagai berikut. Ya. 1. Imam Hanafi. Lalu yang kedua Imam Maliki. Lalu yang ketiga Imam Syafi'i. Dan yang keempat Imam Hambali. Nah, inilah 4 mazhab yang sering kita pakai pedoman bagi ormas kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Ya, ini betul-betulnya gitu ya. Lalu berikutnya adalah yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi nama lengkapnya adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Nah, biasa disebut dengan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanifah. Dia lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah di Baghdad. Abu Hanifah berdarah Persia. Beliau diberi gelar dengan Al-Imam Al-A'zam atau Imam Agung dan menjadi panutan di Irak. Beliau termasuk ahli ra'yi atau ahli fikir dan menjadi tokoh sentralnya. Di antara madhab instibatnya yang terkenal adalah Al-Ihtisan. Oke, Abu Hanifah yang menjadi rujukan utama mazhab Hanafi ditulis oleh 2 orang murid utamanya, yaitu Imam Abu Yusuf Ibrahim dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, makanya Imam Hanafi itu punya istilah pendebat kebenaran. Lalu yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik bin Anas biasa disebut dengan Imam Maliki. Beliau lahir tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah di Madinah. Imam Malik juga seorang ahli hadis yang sangat terkenal. Kitab monumentalnya Al-Muwatta yang dinilai sebagai kitab hadis paling sahih sebelum adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau 2 kumpulan hadis sahih yang menjadi rujukan ulama aswaja. Imam Malik ini juga mempunyai konsep madhab istinbat yang berpengaruh sampai sekarang. Kitabnya berjudul Al-Maslahah Al-Mursalah dan Amal Al-Ahlul Al-Madinah. Itu Imam Malik atau yang disebut dengan Imam Maliki. Lalu yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama aslinya adalah Imam Muhammad bin Idris Al-Asyafi'i atau biasa juga disebut Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah di Gaza dan wafat tahun 204 Hijriah di Mesir. Imam Syafi'i mempunyai latar belakang keilmuan yang memadukan antara al-hadis dan al-ra'yi. Ya. Hal itu karena ia cukup lama menjadi murid dari Imam Malik di Madinah dan juga belajar pada Imam Muhammad bin Hasan di Baghdad. Ia merupakan murid senior Imam Abu Hanifah. Metodologi istinbatnya ditulis dengan judul Ar-Risalah.
merupakan buku pertama dalam bidang usul fikih. Pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa fikih Imam Syafi'i ada dua macam yang disampaikan selama di badat tersebut, al-qaul al-qadim atau pendapat lama, dan yang disampaikan setelah berada di Mesir disebut al-qaul al-jadid atau pendapat baru. Kedua kitab tersebut telah diinput oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Aun. Berikutnya yang keempat adalah, atau yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang biasa juga disebut dengan Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal biasa juga disebut Imam Hambali. Dia lahir 164 Hijriah di Baghdad. Ia terkenal sebagai tokoh al-hadis. Ia merupakan salah seorang murid Imam Syafi'i selama di Baghdad. Ia sangat menghormati Imam Syafi'i dan selalu mendoakannya. Ia menulis kitab hadis terkait hukum Islam yang berjudul Musnad Ahmad. Nah, itulah 4 madhab yang harus kalian ketahui sebagai orang yang berhaluan aswaja an-Nahdiyah. Baiklah, mengapa alasan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah memilih 4 madhab saja dalam sebagai berikut. Nah, ini adalah alasannya. Satu, karena kualitas pribadi dan keimanan mereka sudah sangat masyhur. Itu alasan mengapa Aswaja an-Nahdiyah itu memilih madhab 4 saja sebagai alasannya. Yang kedua, keempatnya merupakan imam mujtahid mutlak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, para imam madhab itu mempunyai murid yang secara konsisten mengajar dan mengembangkan madhabnya yang didukung oleh buku induk yang masih terjamin keasliannya hingga saat ini. Lalu yang keempat, para imam madhab mempunyai mata rantai dan jaringan intelektual di antara mereka. Ya. Adapun mata rantai yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan adalah bahwa Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan Imam Malik di Madinah sewaktu ia melakukan ibadah haji. Imam Abu Hanifah merupakan tokoh aliran Al-Ra'yi, sedangkan Imam Malik merupakan tokoh aliran Al-Hadis. Lalu yang kedua, Imam Syafi'i yang cukup lama menjadi murid Imam Malik tertarik mempelajari madhab Hanafi dari Imam Muhammad bin Hasan. Ternyata Imam Muhammad bin Hasan sudah berkenalan akrab dengan Imam Syafi'i sewaktu sama-sama belajar pada Imam Malik di Madinah. Lalu yang ketiga, kalau diperhatikan keempat imam madhab tersebut memiliki sikap tawadhu dan saling menghormati. Kebesaran dan popularitas masing-masing tidak mempengaruhi sikap dan perilaku akhlak karimahnya. Itu merupakan citra terpuji dari para pemegang amanah keilmuan yang luar biasa. Hal itulah perlu kita teladani oleh para pengikut madhab selanjutnya. Baiklah anak-anak, itulah tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang bermadhab atau syariah madhab dari mata pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup, silakan nanti anak-anak bisa merangkumnya di buku catatan. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dengan membaca doa asar. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Pesan saya tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ingat kalau keluar rumah tetap pakai masker, jaga jarak, dan semangat belajar di rumah. Kita doakan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.